Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya. Jangan lupa ya, klik subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share. Karena semua itu gratis, Mari kita berbagi, karena berbagi itu indah. Cekidot. Oke, kembali lagi dengan materi berikutnya, yaitu materinya adalah luas irisan dua lingkaran. Materi ini akan sedikit sulit, tetapi jangan lupa kita pasti bisa dan semuanya akan mudah karena di sini kita akan belajar. Oke, selanjutnya bagaimana yang dimaksud irisan dua lingkaran itu? Seperti yang sebelum-sebelumnya, saya tunjukkan pennya saja biar mudah. Oke. Bagaimana yang dimaksud luas irisan dua lingkaran itu? Gambaran umumnya adalah seperti ini. Saya awal dari gambaran umum seperti materi-materi sebelumnya. Ada suatu lingkaran A dan juga ada suatu lingkaran B, di mana dua lingkaran ini adalah selalu beririsan. Beririsannya yaitu di titik C dan titik D. Yang dimaksud dengan luas irisan itu yang mana? Ini adalah luas irisan yang A, dan ini adalah luas irisan yang B. Nah, inilah yang akan kita cari, yaitu luas irisan dua lingkaran A sama B. Materi penunjangnya hampir sama dengan video sebelumnya, yaitu unsur lingkaran. Silahkan dicek di channel saya. Yang pertama adalah unsur lingkaran. Ada lingkaran berpusat di A. Ini adalah namanya jari-jari. AC jari-jari. AD juga merupakan jari-jari. Ini warna biru adalah juring CAD dengan sudut A dan sudut lawannya itu adalah 360 derajat dikurangi dengan A. Untuk luas juring tersendiri yaitu adalah karena juring berhubungan dengan luas, maka alfa per 360 dikali PR kuadrat, yaitu adalah luas lingkaran. Terus yang garis CD itu ada namanya busur CD. Busur berhubungan dengan keliling, maka dari itu alfa per 360 dikali 2 PR. Ini adalah rumus dari keliling lingkaran. Terus CD melalui jalur tengah, ini namanya tali busur. Bagaimana cara panjang tali busur CD? Itu adalah cari jarak antara titik C ke titik D. Jadi kita menemukan titik C dulu, terus titik D, kita cari jaraknya. Nah, sedangkan yang warna putih ini adalah segitiga CAD dengan sudut yaitu alfa. Nah, warna biru sendiri ini adalah namanya tembereng. Berarti tembereng adalah luas dari juring yang tadi biru semuanya full dikurangi dengan luas segitiganya. Oh iya, jangan lupa nilai Pi berapa? 22/7 atau 3,14. Ini sudah kita pelajari dari SMP. Belajar, jangan lupa belajar, pasti kita akan bisa. Oke, materi penunjang berikutnya yaitu adalah aturan cosinus. Di mana di segitiga yaitu segitiga A, C, dan D. Segitiga A, C, dan D dengan yang diketahui adalah panjang AC dan juga yang itu adalah panjang AD. Nah, serta bagaimana cara mencari CD jika diketahui alfanya. Ini pakai aturan
cosinus. Seperti pada video sebelumnya, ini adalah aturan cosinusnya. Triknya di sini, kalian ingat huruf cosinus depannya adalah C. Nah, dua sisi yang mengapit satu sudut, seperti melambangkan huruf C. Ini adalah materi penunjang yang pertama. Materi penunjang berikutnya yaitu luas segitiga. Jadi, yang kalian ketahui ketika ada segitiga A, C sama D, dan luas segitiga yang kalian ketahui selama ini biasanya menggunakan luas adalah setengah kali alas kali tinggi. Sekarang pertanyaannya, dari segitiga ini mana yang merupakan alas serta mana yang merupakan tinggi. Nah, dari gambar ini tidak disebutkan alasnya mana, tingginya mana. Maka dari itu kita pakai luas segitiga yang menggunakan aturan trigonometri. Diketahui AC dan juga diketahui AD serta sudut alfa, maka luas segitiganya bisa menggunakan setengah dari AC kali AD sin alfa. Ini adalah materi penunjangnya. Untuk materi berikutnya, kita punya lingkaran dengan pusat A, dan juga lingkaran yang kedua, pusatnya adalah B. Dua lingkaran ini beririsan di titik C sama titik D. Itu adalah titik potongnya, titik C sama titik D. Jari-jarinya R1, sudut yang pertama adalah alfa 1, maka didapatkan luas dari irisan yang pertama warna merah yaitu adalah CD1. Sedangkan yang lingkaran yang kedua dengan jari-jari R2 dan sudut alfa 2, maka didapatkan warna biru untuk luas irisannya yaitu CD2. Dari kedua ini, CD1 sama CD2 kita gabungkan yaitu adalah luas irisan lingkaran CD1 tambah CD2. Nah, inilah yang akan kita cari dan kita kupas dalam materi ini. Memang materinya akan sedikit sulit, tapi yakinlah kalau kita belajar pasti bisa dan akan mudah. Di sini kita akan belajar bersama-sama. Oke, materi berikutnya ketika saya ambil salah satu lingkaran yang A dengan pusat A dan jari-jari R1 serta titik potongnya tadi, jangan lupa C sama D dengan sudut alfa, maka luas juring CAD yang warna biru ini adalah berhubungan dengan luas lingkaran, yaitu luas CAD adalah alfa per 360 dikali pi R kuadrat. Pi R kuadrat, ingat, ini adalah luas dari lingkaran. Nah, bagaimana nilai A? Sedangkan kita tidak tahu nilai A-nya berapa. Sama dengan video yang sebelumnya, kita cari dulu nilai A dengan aturan cosinus. Aturan cosinus CD, untuk mencari nilai CD itu adalah ini. Kita lanjutkan. Karena AD itu adalah R kuadrat, AC juga R kuadrat, AC kuadrat R kuadrat, ADR, ACR, kita selesaikan, maka didapatkan cos alfa adalah ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana untuk nilai alfa? Kita pakai arcus dan juga pakai cos inverse. Pakai inverse bisa, pakai arcus bisa. Silahkan dalam pengerjaannya bisa menggunakan alat bantu kalkulator. Nah, untuk berikutnya saya ambil juga tetap satu lingkaran ini. Juring sudah dapat kita ketahui. Bagaimana sekarang ketika luas tembereng CD? Luas tembereng CD didapatkan dari seperti yang di awal tadi, juring ini ya, luas jaring CD dikurangi dengan
luas segitiga CAD. Nah, dikurangi luas segitiga ini, segitiga CAD, maka didapatkan luas juring CD. Luas CD adalah luas juring A per 360 dikali luas lingkaran dikurangi setengah kali R1 R2 sin alfa. Ini adalah luas segitiga yang diketahui sudutnya dan dua sisi yang mengapit salah satu sudutnya. Kita selesaikan, mendapatkan luas CD yaitu adalah A per 360 dikali PR kuadrat min setengah R kuadrat kali sin A. Jika ini kesulitan, silahkan cari sendiri aja. Juring kita cari sendiri, segitiganya cari sendiri, baru kita selesaikan dengan pengurangan juring dikurangi segitiga CAD. Oke, untuk berikutnya, misal yang irisannya adalah lawannya, sebelahnya ini. Bagaimana cara kita mencarinya? Gak usah bingung-bingung. Kita belajar, pasti kita bisa dan akan jadi mudah. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita selesaikan dengan lingkaran yang full dulu. Ingat, lingkarannya full dulu. Terus, setelah itu, kita kurangi dengan tembereng yang sudah bisa kita cari dengan rumus di awal tadi. Rumus tembereng CD. Nah, jadi untuk yang lingkaran biru ini, ya, adalah luas lingkaran full penuh dikurangi luas tembereng yang CD. Jadi jangan bingung-bingung, kita menerapkan apa yang ada saja. Oke, seperti biasa, kita bagaimana langkah pengerjaannya? Tahapannya, yang pertama adalah sketsakan lingkaran dengan mencari pusat dan jari-jari masing-masing lingkaran. Ini kalau bisa harus wajib disketsakan bagaimana kita menentukan daerahnya supaya tidak salah dalam menyelesaikan. Sudah dihitung banyak, ternyata daerahnya bukan itu. Ya, kita sia-sia. Dari lingkaran ini persamaan umum kita cari yaitu pusat dan juga jari-jarinya. Bagaimana cara mencari pusat dan jari-jari harus tetap diingat. Terus, yang kedua adalah titik perpotongan dua lingkaran. L1 min L2 sama dengan 0. Atau terus hasilnya kita dapatkan suatu garis kuasa di sini, kita masukkan ke L1 atau L2 untuk menemukan bentuk seperti ini. Nah, setelah ketemu bentuk seperti ini, kita bisa faktorkan untuk menemukan X1Y1 dan X2Y2. Langkah berikutnya yaitu adalah jarak kedua titik potong. Jarak kedua titik potong ini adalah rumus yang sudah umum, harus kalian ingat juga. Bukannya kita lupa, tapi kalau kita sering melatih, pasti kita bisa dan akan jadi mudah. Terus cari nilai A hampir sama dengan video yang sebelumnya, yaitu keliling irisan dua lingkaran. Kita cari nilai A-nya dengan arcus bisa, atau cos inverse juga bisa. Langkah berikutnya, luas juring. Luas juring adalah A per 360 dikali PR kuadrat. Nah, inilah yang saya maksud menggambar sketsa tadi. Bisa juga kita pakai A
bisa juga kita pakai yang 360 min A. Terus luas segitiga. Segitiganya tidak diketahui alas sama tingginya, tetapi diketahui dua sisi yang mengapit satu sudut alfa. Terus luas temberengnya adalah, ini rumusnya umum yang sudah jadi. Kalau kita ribet dengan rumus ini, jangan mempersulit diri sendiri. Kita bisa pakai teori umumnya adalah luas juring dikurangi luas segitiganya. Dari sini kita dapatkan luas irisan dua lingkaran, yaitu luas CD1 atau juring yang pertama ditambah luas juring yang kedua. Contoh soalnya, tentukan luas irisan dari dua lingkaran berikut. Lingkaran yang pertama, oke, mudah saja kalau kita ada lingkaran seperti ini untuk mencari pusat sama jari-jarinya. Ini lingkaran yang kedua. Kita sketsakan. Pertama kita cari pusatnya sama jari-jarinya. Untuk lingkaran yang pertama, mudah saja. Seperti yang sudah saya pastikan, untuk pusatnya tinggal lawannya dari ini. Kalau ini plus 2 berarti min 2. Kalau ini min 1 berarti 1. Itu sebagai pusatnya. Min 2,1 dan jari-jarinya otomatis dari akar sama dengannya. Yang kedua, mudah juga. Pusatnya 6,1, jari-jarinya 3. Kita sketsakan seperti ini sketsanya. Pusatnya adalah min 2,1 dengan jari-jari 7, serta pusatnya yang kedua adalah 6,1 dengan jari-jari 3. Inilah warna merah, inilah yang akan kita cari sebagai luas irisannya. Langkah yang kedua adalah titik potong dua lingkaran. Kita ubah, kalau mencari titik potong, kita ubah ke bentuk umum dari lingkaran. L1 dan L2 kita ubah. Setelah kita ubah, yaitu kita mengeliminasikan L1 dengan L2 untuk menghilangkan X kuadrat sama Y kuadratnya. Kita kurangkan, coret X2 sama X2 serta Y2 sama Y2. Terus ini jangan lupa min ketemu min akan berakibat plus atau menghasilkan plus, jadi 16. Terus ini min ketemu min jadinya plus, maka 2-nya habis, 2y-nya habis, serta yang belakang sendiri akan jadi min. Jadi 16x min 72 sama dengan 0. Kita cari nilai x-nya, pindah ruas untuk 72-nya jadi positif. Kita bagi 16, 72 per 16, sederhanakan dapatnya 9/2. Oke, sampai sini bisa selesai sampai sini untuk nilai x-nya. Bisa juga kita buat koma, tapi saya sarankan untuk pakai pecahan saja. Setelah itu kita cari nilai dari y-nya dengan mensubstitusikan persamaan atau nilai x tadi ke salah satu persamaan lingkaran. Bisa lingkaran satu ataupun lingkaran yang kedua. Silahkan, paling mudah yang mana. Dalam substitusikan, tanda selalu ikut. Kita selesaikan. Enaknya tidak pakai koma, itu kita bisa menyelesaikan dengan menyebutnya dan menguadratkannya, nanti akan lebih mudah seperti ini. Nah, ketika kita kalau pakai koma, ketika kita kuadratkan, kita akan ribetnya nanti akan di sini, akan sulit sendiri. Kalau tidak pakai koma, kita buat pecahan, jadi ingat 9/4. Ingat atas kuadrat sendiri, bawah kuadrat sendiri. Kita pindah ruas, jadi negatif. Kita selesaikan dengan menyamakan penyebutnya. Terus kita akan mencari nilai y
saja, maka dari itu setelah ini kita akarkan. Ingat, akar adalah plus minus, karena ambil contoh saja, ketika ada 2 kuadrat hasilnya juga 4, min 2 kuadrat juga 4, berarti akar x kuadrat sama dengan 4, maka x nya adalah plus minus 2. Plus minusnya jangan lupa, ini biarkan saja. Terus kita pindahkan satunya. Memindahkannya saya sarankan berada di depannya, jangan berada di belakangnya, karena kalau ketika berada di belakangnya, ketika ini terlalu panjang, maka satunya bisa masuk dalam akar dan penghitungan berikutnya akan salah. Maka didapatkan 2 titiknya adalah ini. Biarkan saja ketika bentuknya agak ribet, karena yang kita cari bukan ini, tapi nilai akhir dari irisan, luas irisannya nanti. Next, berikutnya jarak kedua titik potong tersebut. Kita cari jarak kedua titik potongnya, rumus jarak titik tadi yang sudah kita ketemukan, kita masukkan ke persamaan yang ini. Kita tentukan dulu x1 di depan, berarti ini adalah y1, x2, berarti ini adalah y2. Kita substitusikan aja. Ketika mensubstitusikan, tetap pakai kurung supaya lebih mudah. Begitu juga yang ini, kurungnya jangan dihilangkan karena nanti akan beda persepsi. Karena sama dikurangkan dari 0. Nah, inilah yang saya maksud beda persepsi. Min ini adalah milik semuanya. Maka dari itu ini min 1, min kali min, jadinya plus. Oke, kita selesaikan. Ini plus 1, ini min 1. Maka dapat kita coret. Tinggal hasilnya adalah kita tambahkan 2, terus kita kuadratkan. Suatu akar ketika dikuadratkan, suatu akar ini ketika dikuadratkan, maka akarnya hilang, akarnya besar, bukan yang akar yang di dalamnya ini. Karena ini belum masuk kuadratnya. 4-nya di akar keluar 1/2. Kita selesaikan, coret saja atas bawah. Jadi jaraknya adalah akar 27. Oke, memang sedikit agak sulit, tapi yakinlah kita pasti bisa. Maaf, ini sudah nyimpan 4 kelupaan tadi ngeditnya. Cari nilai A1 dan busur 1. Oke, ini rumusnya. Jadinya itu R1-nya adalah 7. Dapatkan, masukkan aja dalam rumusnya. Oh iya kak, rumusnya agak ribet. Cari saja dulu. Kita masih belajar, masih bisa buka-buka untuk yang materi sebelumnya. Jadi, kalau kita rajin belajar, kita sering menerapkan, insya Allah akan ingat-ingat sendiri. Bisa, yakin bisa, dan pasti akan semuanya mudah. Oke, kita masukkan. Cirinya, di sini triknya, ini nilainya sama. Ini nilainya juga sama. Tapi ketika nilainya sama, tidak bisa langsung untuk dicoret. Karena tandanya adalah pengurangan, bukan perkalian. Kita selesaikan. Nah, kita dapatkan satunya adalah 44 derajat. Kita pakai arges atau cos inverse, bisa menggunakan alat bantu kalkulator. Oke. Nah, setelah ketemu sudutnya, kita masukkan, substitusikan untuk mencari luas juringnya. Luas juring yang pertama adalah alfa per 360 dikali pi 22/7 kali 7 kali 7. Kenapa ini kok tidak saya bentuk kuadrat? Karena ketika nanti bentuk kuadrat dan dicoret dengan 7 ini, nanti akan
bisa menyebabkan salah penghitungan. Lebih telitinya kita jabarkan saja seperti ini. Dan ingat, Pi itu adalah 22/7 ketika ada kelipatan dari 7. Kita coret dulu yang ini, disederhanakan. Yang derajatnya sama-sama dibagi 4, 44 bagi 4, 11, dan 360 dibagi 4 adalah 90. 90 masih bisa dicoret lagi dengan 22. Disederhanakan, 90 bagi 2 yaitu 45, dan 22 bagi 2 adalah 11. Terus ada lagi 7 bawah sama 7 atas. Baru kita kalikan adalah 847/45. Baru ini kita bisa pakai nilai dari koma. Oke, luas juring sudah. Terus ini luas juringnya, luas segitiganya. Luas segitiganya nilai seperti ini. Kita cari dulu nilai dari sin 44 derajat. Ini bedanya 7 kuadrat. Tidak saya jabarkan 7 kali 7 karena tidak ada yang kelipatan 7, sehingga kita bisa lebih teliti. 7 kuadrat 49, sin 44 derajat adalah 0,69. Sebenarnya ada koma belakangnya, tapi saya ambil 2 angka di belakang koma. Kita kalikan saja langsung. 2, hasilnya ada ini. Nah, untuk yang luas tembereng yang pertama, yaitu adalah kita kurangkan saja langsung juringnya dikurangi dengan luas segitiganya. Untuk luas tidak ada nilai negatif. Jadi ketika kalian menghitung nilainya negatif, pasti ada kesalahan dalam penghitungan di atasnya. Jadi dapatkan luas yang pertama adalah 1,91. Ini luas yang pertama. Untuk yang kedua, untuk alfa yang kedua, dengan jari-jari yaitu adalah 3, hampir sama, ya bukan hampir sama, memang sama caranya. Ini ingat nilainya sama, tapi tidak bisa dicoret karena ada tandanya pengurangan. Oke, nah didapatkan untuk cos, untuk nilai alfa 2-nya dari cos inverse min setengah per 2 adalah 120 derajat. Ini untuk yang alfa kedua. Kita cari nilai dari juringnya. Luas juringnya. Ini. Loh, kok beda nilai pi-nya? Kenapa kita pakai 3,14? Karena di sini tidak ada kelipatan 7. Maka kita pakai 3,14. Kita sederhanakan yang ini dulu. Bagi 120 jadi 1. Bagi 120 jadinya 3. 3 kita bisa coret dengan 3 yang ini. Mendapatkan hasilnya langsung dikalikan saja 9,42. Ini luas juring yang kedua. Terus luas tembereng, luas segitiganya. Luas segitiganya adalah ini. Kita masukkan dengan jari-jari 3. Sin 120 derajat. Kita tidak pakai setengah akar 3, setengah akar 2, tapi kita langsung pakai nilai komanya saja, karena di sini luas juringnya juga pakai nilai koma. Kita kalikan bagi 2, dapat adalah 3,92. Ini adalah luas ketiga. Sedangkan luas temberengnya tinggal kita mengurangkan saja. Di langkah seperti ini kita ulangi 2 kali untuk lingkaran yang pertama sama lingkaran yang kedua. Dapat nilai 5,5. Nah, terus untuk luasnya tinggal kita tambahkan
luas lembaran yang pertama tambah luas lembaran yang kedua, didapatkan hasil adalah seperti ini. Memang agak sulit materi ini, tapi ingatlah dan yakinlah kita pasti bisa dan semua akan jadi mudah karena di sini kita belajar bersama. Banyak-banyak latihan. Oke. Terima kasih. Bisa dan mudah jika kita mau belajar dan berlatih. Terima kasih telah menonton video saya. Sekali lagi ya, jangan lupa ya, klik subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share. Karena semua itu gratis. Mari kita berbagi karena berbagi itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.